Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaannya, pertolongannya, kasih karunia-Nya Tuhan tetap melingkupi setiap kita sehingga kita masih terus dipercayakan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk selalu belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kita percaya Dia Bapa yang baik. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya juga turut rindu untuk saudara dikasih dalam Tuhan juga mengambil bagian dalam membagikan ibadah doa pagi ini sehingga bukan hanya kita yang diberkati, tapi setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan. Mungkin ada di akun-akun sosial media kita, mungkin ada di WhatsApp kita, akun kontak kita. Kita juga boleh membagikan kepada mereka karena kita ada untuk menguatkan orang lain. Sehingga tergenapi firman Tuhan, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu karena untuk itulah engkau terpanggil. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Secara khusus kami mengucap syukur karena kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kami sadar betul kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pernyataan dalam firman Tuhan yang mesti kita pegang, ya kan, yang harus kita alami dalam kehidupan kita, yakni Allah sebagai penerobos, iya kan? Apa yang menghambat kita, apa yang menutupi jalan-jalan kita, apa yang menyusahkan hidup kita, maka Allah ada dalam hidup kita sebagai penerobos. Itu yang dialami oleh Daud, ya kan? Dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan bilang begini, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kekristenan harus mengalami kemajuan, ya kan? Karena Roh Kudus adalah roh yang terus berkarya, roh yang terus melakukan segala yang dahsyat dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk terus bergerak, untuk terus maju. Karena Tuhan menginginkan kita untuk maju. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun kau harus mencucurkan air mata, berjalan maju, maka kau akan menuai dengan sorak-sorai. Iya kan? Berarti jangan sampai hidup kita mengalami stagnan, jangan sampai hidup kita mengalami tidak bertumbuhnya dalam iman, tapi biarlah hidup kita mengalami terobosan, mengalami kemajuan, mengalami hal-hal yang dahsyat yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Daud mengalami hal tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang bahwa engkaulah Allah yang menerobos, iya kan, musuhku di depanku. Kenapa Tuhan jadi penerobos? Karena Tuhan tahu terkadang ada hal-hal di depan kita yang menghambat kehidupan kita. Kenapa Tuhan jadi penerobos dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu terkadang di depan kita ada begitu banyak arah lintangan yang membuat kita sulit melangkah maju. Tapi dengan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yes, setiap kita pasti menghadapi tantangan. Ada pergumulan. Ada tembok yang mungkin hari-hari ini sedang menghalangi di depan kita, yang membuat kita sulit untuk berkembang, membuat kita sulit untuk menikmati hidup yang lebih baik. Itulah saatnya kita turut sertakan Tuhan. Untuk apa? Untuk menerobos hal-hal yang tidak bisa kita hancurkan. Amin, saudara. Daud ketika diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak hambatan. Bahkan itu terus bermunculan. Bukan berarti ketika Daud menjadi raja, Daud diurapi, Daud disertai, lalu semua aman. No, saudaraku. Demikian pula kehidupan kita.
Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kita tahu Tuhan tolong kita, bukan berarti semua langsung mendadak jadi aman. No, Daud mengalaminya, kesulitan demi kesulitan, hambatan demi hambatan, kesusahan demi kesusahan, masih terus bermunculan. Bahkan Daud, ketika Daud maksud saya diurapi menjadi raja atas Israel, atas seluruh Israel, apa yang akan digapainya sudah jelas. Dia sudah jadi raja, ya kan? Tapi dia harus melalui perjalanan yang panjang untuk melihat kepemimpinannya disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Dia perlu mengerjakan bagian dia. Itu sebabnya Daud selalu mengandalkan Tuhan. Demikian pula hidup kita. Kita tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti semua berjalan baik, bukan berarti semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, saudaraku. Ada saja pergumulan kok. Akan masih ada orang-orang yang masih bisa memfitnah kita, menusuk kita dari belakang, merugikan hidup kita, menyakiti hati kita. Pernah. Itu akan kita alami. Bahkan dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, tepat seperti Daud, setelah Daud diurapi, saudaraku, Alkitab mencatat semua orang Filistin bergerak menangkapnya. Apa yang Daud lakukan? Daud bijaksana. Daud berhikmat. Ia mundur. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau memang kita harus ngalah, dengar baik, ngalah. Kalau memang kita harus mundur, mundur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita yang membela kok. Iya, Daud punya pasukan, saudara. Daud punya pasukan. Tapi ketika Daud berusaha ditangkap, sudah dikasih dalam Tuhan oleh orang Filistin, ia mundur. Bukan berarti ia takut, bukan berarti ia pengecut. Terkadang ada waktunya kita mesti ngalah. Terkadang ada waktunya kita mesti mundur. Gak usah berjuang, gak usah menganggap diri yang paling benar, gak usah membenarkan apa yang kita buat, sekalipun perbuatan kita benar tentunya. Daud mundur ke kubu pertahanan, saudara. Namun ketika musuh sudah dekat dan musuh dia dan memencar di lembah Refaim mengepungnya, ya, lihat saudara, Daud tahu ia harus melakukan sesuatu. Ada kalanya kita masuk dalam jalan-jalan buntu, saudara. Ada kalanya kita ada di satu titik yang kita udah gak bisa lagi buat apa-apa. Dan pada hari itulah, haleluya, Daud mengalami Tuhan sebagai Allah penerobos. Dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan adalah penerobos. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Lihat saudara, iya kan? Daud terkepung, Daud tidak memiliki jalan keluar. Ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa aku harus maju? Tuhan bilang, maju. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ini ke dalam tanganmu. Dan saat itulah Allah penerobos, Baal Perasim bertindak. Ini yang kita percaya, saudara. Tuhan menerobos kepungan musuh yang mengelilingi Daud dan mengalahkannya. Ini yang sering kita alami. Belum satu masalah habis, datang masalah yang baru. Belum satu pergumulan habis, datang pergumulan yang baru. Datangnya beruntun, membuat kita tertekan. Tapi ingat, dari pelajaran ini kita belajar. Yang pertama, tanya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi permasalahan kita, tanya Tuhan. Daud tanya Tuhan, Tuhan apakah aku harus maju? Tuhan bilang maju, sebab aku menyertai engkau. Yang pertama yang kita harus tahu, kalau keadaan buntu, keadaan susah, keadaan rumit, doa. Minta Tuhan menyatakan kuasanya. Doa. Dan yang kedua, melangkah. Kenapa? Karena ketika kita melangkah, setelah kita berdoa tentunya kita bertindak. Ada bagian kita. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa, kita bertindak mengerjakan bagian kita. Dan yang ketiga, percaya bahwa engkau disertai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang dahsyat. Doa saya, biarlah apa yang dialami Daud. Dia mengalami Allah sebagai penerobos yang menerobos masuk untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mungkin saat ini kita sedang tidak ada lagi musuh yang ada di hadapan kita. Tapi ada begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang kita rindukan. Ada terobosan. Terjadi terobosan rumah tangga, terjadi terobosan ekonomi, terjadi terobosan kesehatan. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya dalam nama Yesus. Kita imani. Tapi yang pertama, berdoa selalu. Kedua, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia Allah yang menerobos. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk selalu menyertai kami. Kami percaya kami tidak ditinggalkan seorang diri sebab Engkaulah Allah kami.
Engkaulah Allah penerobos, Engkau menerobos kehidupan setiap kami untuk membawa kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Karena itu ya Bapa yang baik, apa yang sudah kami dengar pada hari ini, biarlah firman termaterai langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba doa, biar setiap umat Tuhan yang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan mengalami terobosan dalam hidup mereka. Sebab mereka punya Allah penerobos. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Engkau masih punya Allah penerobos dalam hidupmu. Maju, melangkah sebab kita disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.